Nah, kemarin kita sudah mengambil bab tentang dukhulul khala wal istitabah. Bab tentang adab-adab atau tata cara masuk ke dalam kamar mandi dan bab tentang adab dan tata cara istitabah. Ya. Kalau dukhulul khala ma'ruf. Ya kan? Masuk ke kamar mandi ma'ruf, tidak perlu kita terjemahkan. Istitabah. Apa kemarin maknanya istitabah? Tayyib. Secara umum dia adalah proses seseorang mensucikan atau membersihkan segala bentuk kotoran yang keluar dari dua lubang azakumullah. Qubul yang di depan dan dubur yang di belakang. Iya. Azanallahu wa iyyakum. Nah, dan ini minanteng terbagi menjadi dua. Ada al-istinja dan ada al-istijmar. Al-istinja menggunakan air dan istijmar menggunakan batu. Baik. Hadits yang pertama hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, tentang salah satu adab dari adab-adab seseorang masuk ke dalam kamar mandi, hendaknya dia berdoa atau berzikir dengan doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala ya, dahulu tatkala beliau ingin masuk ke dalam kamar mandi beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari khubus dan khaba'ith. Khubus kemarin apa? Syaitan. Bisa diterjemahkan syaitan, bisa diterjemahkan apa? Segala bentuk keburukan. Kalau khubus pakai dhamma, apa ini? Syaitan yang laki-laki. Berarti khaba'ith, syaitan perempuan. Khaba'ith tidak berubah khaba'ith, tetap khaba'ith. Yang berubah khubus. Bisa khubus pakai dhamma baknya dan bisa khubs disukun baknya. Kalau dia di dhamma baknya khubus artinya syaitan laki-laki. Berarti otomatis definisi dari khaba'ith syaitan perempuan. Kecuali kalau dia disukun baknya khubs. Maknanya apa? Segala bentuk keburukan dan kejelekan. Berarti kalau maknanya seperti ini, khaba'ith dimaknakan apa? Segala pelakunya, baik dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Tayyib. Ini inti dari hadith. Kemudian hadith yang kedua, hadith dari Abu Ayyub Al-Ansari, kesimpulan dari hadith, salah satu menjelaskan tentang salah satu adab juga seseorang dalam membuang hajat. Tadi masuk ke kamar mandi. Sekarang apa yang dilakukan di dalam kamar mandi? Salah satunya kan membuang hajat, besar atau kecil. Salah satu adabnya disebutkan dalam hadits Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, kata Nabi SAW, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bigha'itin wala baul, wala tastadbiruha." Kata Nabi SAW, ketika engkau mendatangi ga'it buang air besar. Berarti maksudnya ataitum di sini mendatangi ketika engkau datang untuk membuang hajat. Maka la tastaqbilul kiblah, jangan kalian menghadap ke kiblat bighait wala baul, tidak pada saat buang air besar, tidak pula pada saat buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Ini salah satu adab. Kalau kita buang air kecil, tidak boleh kita menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya. Tapi berarti apa? Hendaknya kita menjadikan kiblat itu di samping kiri atau kanan. Ini kan mafhumnya, pemahamannya. Kalau tidak boleh dijadikan kiblat di hadapan dan di belakang kita, berarti harusnya dia di mana? Di kanan atau di kiri. Adapun sabda Nabi di lanjutan hadisnya ini, walakin syarriqu aw gharribu. Ya. Akan tetapi menghadaplah kemana? Syarq di mana syarq? Timur, tempat terbitnya matahari. Ya. Wa gharribu barat. Makanya dikatakan sholat maghrib ini apa? Dari isim apa? Maf'il. Ya. Apa ini maf'il? Isim makan atau
zaman. Maksudnya sholat di waktu terbenamnya matahari. Makanya dinamakan sholat maghrib. Nah, makanya juga sholat di pagi hari itu dinamakan sholat syuruk. Dari sini. Sholat di waktu matahari itu terbit. Sholat syuruk. Nah, ini. Kata Nabi, ya, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, tapi menghadaplah kalian kemana? Ke timur atau barat. Ini bukan untuk keumuman manusia seluruhnya. Tapi dikhususkan untuk hadis ini, khusus ini, lafaz yang ini. Untuk orang-orang ahli Madinah yang memang dia punya kiblat di mana? Di mana? Di selatan. Kemarin kita bahas kan? Kita bahas, enggak mencatat mungkin, mencatat aja. Catat yang seperti itu. Ya, makanya disuruh menghadap ke barat atau ke timur. Nah, kalau kita orang Indonesia di mana kiblat tak? Di barat. Maka enggak berlaku kita ini. Yang berlaku kita apa? Menghadap ke utara atau ke selatan. Paham gini maksudnya? Tayyib. Kemudian hadits yang terakhir, hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, yang juga menjelaskan, bukan ya, hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, afwan. Yang menjelaskan, sebenarnya ini masih bersambung dengan hadits yang sebelumnya. Hadits ini menjelaskan sebenarnya apa hukum larangan pada hadits yang sebelumnya. Apakah itu haram? Apakah itu mubah? Apakah itu makruh? Ya kan? Hadits ini menjelaskannya. Kata Umar bin Khattab, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa dia pernah naik manjat ke rumah saudarinya Hafsah. Ya, Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia tidak sengaja mengintip atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajat. Tapi dalam keadaan beliau menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Di sini syahidnya Nabi menghadap atau membelakangi Ka'bah. Bagaimana? Hadis sebelumnya Nabi larang, tapi di sini Nabi lakukan. Bagaimana ini? Dari sini muncul apa? Perselisihan di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa larangan menghadap dan membelakangi kiblat wajib mutlak. Berdalilkan dengan hadis apa? Hadis yang sebelumnya. Ya. Mungkin tidak sampai hadis ini kepada mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya makruh saja. Larangan itu. Ya, hanya makruh. Karena dia khususkan dalil sebelumnya dengan dalil ini. Andai kata dia haram mutlak, Nabi tidak akan melakukannya. Tapi karena dia makruh, maka terkadang Nabi melakukannya. Ini salah satu bentuk jamak yang kita sebutkan kemarin kan? Ya, membawa larangan kepada makruh. Ada juga bentuk jamak yang lain yang juga Masya Allah bagus. Dia katakan, kalau hadis yang sebelumnya jelas Nabi SAW mengumumkan atau mengglobalkan bentuk buang hajat itu, baik di tempat terbuka atau tempat tertutup. Di situ baru Nabi melarang. Adapun di hadis Ibnu Umar jelas bahwa Nabi pernah melakukan larangan itu, tapi pada saat beliau di dalam tempat yang tertutup. Kesimpulannya, pendapat salah seorang ulama, dia bilang larangan ini itu dilakukan pada saat di tempat terbuka. Kalau tempatnya tertutup maka tidak mengapa. Ini kesimpulan dari apa yang kita ambil kemarin. Dan kaidah terakhir itu di dalam fikih itu, kalau ada dua dalil yang saling bertentangan, ya kan? Kita sudah dapat kan? Antum sudah dapat kan? Pelajarannya usul bait. Ya kan? Dan itu antum akan dapatkan di pelajaran ilmu usul fikih nanti. Ya, ilmu usul al-fikih. Al-amal inda ta'arud. Bagaimana antum beramal tatkala dalil itu ta'arud, saling bertentangan. Seperti ini. Salah satu thariqah yang perlu dilakukan, dan ini thariqah yang paling pertama yang harus dilakukan, adalah menjama' antara dua dalil. Karena kaidah di antara para ulama, al-jam'u bainad dalilain
aula min ihmali ahadihima. Ya. Al-jam'u bainad dalilain, menjamak, menggabungkan antara dua dalil, aula, lebih utama, min ihmali ahadihima, daripada tidak mengamalkan salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau bisa kita jamak daripada kita harus membuang salah satunya dan mengamalkan yang lainnya. Nah, ini kata para ulama. Baik, sekarang kita masuk di hadits yang berikutnya. Nah, sekarang ikhwas sekalian, kalau saya keliru dalam membaca hadits karena cetakan mungkin berbeda-beda, tegur ya, tegur. Ada yang kurang di saya atau mungkin lebih di saya, tegur. Hadits yang ke-14. Ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma wa anazatan fayastanji bil ma. Baik. Di sini disebutkan al-anazah al-harbatu as-saghirah. Ada kalian? Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti dari pensyarah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam al-khala. Al-khala kita sudah jelaskan ya. Tempat yang tertutup ini. Yang dipakai untuk buang hajat. Kamar mandi lah kalau kita katakan sekarang. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma. Ya. Apa itu? Ma'i. Apa lafadznya antum? Ah iya. Baik. Nah, berarti itu di sebagian cetakan. Kalau ada yang begitu garis bawahi. Ada yang kurang di saya atau yang lebih di antum, garis bawahi. Nah, saya baca yang ada di saya supaya saya tahu juga. Saya pun punya pensil. Gulamun ma'i. Ma'i ya. Baik. Maka aku pun bersama dengan seorang anak kecil yang seusia denganku, ahmil, membawa idawatan. Idawatan ini kata para ulama ina sagir, bejana yang kecil, minal jild, yang terbuat dari kulit, yuj'alu lil ma, yang digunakan untuk membawa air. Maka kata Anas, aku pun bersama dengan seorang anak kecil yang seusiaku membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan, bejana min ma, yang berisi air, wa anazah. Anazah ini seperti papan. Ya, seperti papan. Kata para ulama dia papan yang mungkin panjangnya itu kurang lebih seperti anak tombak. Ya. Untuk apa ini? Kata para ulama, Anas dengan anak kecil ini menggunakan papan ini untuk menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas dengan anak kecil ini membawakan air kepada Nabi untuk beliau beristinja dengan air itu, sekaligus membawa papan ini tadi, al-anazah, untuk menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayastanji bil ma. Kemudian Nabi pun beristinja, bersuci dengan air yang beliau bawakan. Baik. Hadits ini, ya, kesimpulannya menyebutkan tentang, ya, adab beristinja, yang dimana salah satu, ya, adab dari istinja, seseorang mensucikan kotoran yang keluar dari kedua lubangnya dengan air, dengan menggunakan air. Ya. Dan kata para ulama, air ini lebih afdal daripada yang selainnya, termasuk batu, ya, termasuk batu. Baik. Kemudian hukumnya apa? Hukum beristinja dengan air. Disebutkan oleh para ulama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sama dengan batu.
Hanya saja seperti yang kita katakan, yang lebih afdol yang mana? Menggunakan air, karena kata para ulama dia lebih athhar wa angqa, lebih mensucikan daripada batu. Ya, ini alasan dari para ulama dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Nah, sekarang perlu dibedakan hukum beristinjanya suci dari najis dengan hukum bersucinya menggunakan air. Beda itu. Yang tadi kita bahas apa? Hukum bersuci menggunakan air. Tapi kalau hukum bersucinya itu sendiri, mau dengan air, mau dengan batu, mau dengan tisu, apapun itu, hukum beristinjanya itu wajib. Bahkan syarat dari syarat-syarat sholat. Terhindar dari najis, bersih dari najis, beristinja itu wajib. Bahkan syarat dari syarat-syarat sholat. Adapun kalau hukum beristinjanya pakai airnya, ini apa? Sunnah. Berarti boleh pakai selain air. Bahkan kata para ulama biar ada dua-duanya. Batu sama air, tidak apa-apa dipakai salah satunya. Pakai air, tidak ada batu. Pakai batu walaupun ada air, tidak masalah. Bahkan kata para ulama, afdolnya kalau bisa kita gabung, kita gabung. Tapi cukup dengan air. Nah ini sebenarnya inti pembahasan di sini bahwa ya istinja itu ya afdolnya menggunakan air, walaupun boleh menggunakan batu, dan lebih afdol kalau menggabung keduanya. Dan di sini juga terdapat adab, ya hendaknya seseorang itu menutup diri pada saat dia buang air kecil ataupun besar. Baik. Nah, kemudian baik. Kita sebutkan beberapa faidah, itu inti hadis, ya. Yang pertama tadi apa? Sunnahnya menggunakan air dalam beristinja, walaupun ada batu, dan bagusnya kalau digabung. Dan boleh menggunakan batu walaupun ada air. Tapi lebih afdol untuk menggunakan air karena dia lebih suci. Kemudian yang kedua, kandungan dari hadis, salah satu adab buang air kita harus apa? Harus apa? Menutup diri, ya kan? Menutup diri supaya tidak dilihat oleh manusia, karena melihat aurat itu haram dan berdosa. Nah, makanya hendak kita menutup aurat. Nah, sekarang kita bacakan dari faedah-faedah hadis. Ya, dari faedah-faedah hadis. Baik. Nah, sekarang di antara faedah, bagaimana hukum istinja bagi orang yang tertidur? Orang yang tertidur. Ya, kemudian namanya orang tertidur kan kita tidak rasa. Ya, mungkin keluar angin kah, atau mungkin keluar cairan atau apa. Maka hukum bagi mereka itu tidak wajib untuk beristinja. Ya, tidak wajib untuk beristinja. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian juga niat di dalam istinja, kata para ulama, dan ini pendapat jumhur, itu tidak dipersyaratkan. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah tahu bahwa istinja ini syarat dari syarat sholat. Bagaimana sekarang? Apakah harus kita berniat juga untuk istinja? Saya niatkan istinjaku ini untuk sholat. Apakah harus? Kata para ulama tidak wajib dan bukan syarat dari istinja. Karena yang menjadi syarat sholat itu pokoknya bersih dari najis. Mau kita niatkan untuk sholat atau tidak, yang penting bersih dari najis, itu syarat sahnya sholat. Maka kata para ulama, tidak perlu diniatkan istinja ini untuk sholat atau untuk apa. Tidak perlu. Cukup kita membersihkan itu. Kapan sudah bersih, sudah terpenuhi syarat sholat. Baik, ini diantara faedah hadits. Kemudian juga diantara yang disebutkan hukum menutup aurat. Ya. Dan yang benarnya ini adalah wajib bil ijma'. Ya. Wajib bil ijma'. Dan ini dikuatkan dengan hadits yang datang dari Mughirah ibn Syu'bah. Beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza dhahaba al-madhhaba idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Dahulu Nabi SAW, kata Syu'bah, tatkala beliau pergi ke madhab. Madhab di sini tempat untuk membuang hajat. Maka beliau ab'ad, menjauh, kata para ulama, untuk menutup auratnya dari pandangan manusia. Ini. Jadi menutup aurat, itu wajib hukumnya. Taib. Kemudian juga di sini terdapat wajibnya seseorang di dalam buang hajat itu untuk berhati-hati dari apapun yang dia keluarkan berupa najis, agar tidak menyentuh tubuhnya, agar tidak menyentuh tubuhnya. Taib. Dan juga ya, kita sebutkan faedah-faedah yang berhubungan dengan hadits ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan akan makruhnya seseorang berbicara pada saat membuang hajat. Ya, pada saat membuang hajat, baik itu besar atau kecil, dinukil kesepakatan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun untuk dzikir, maka jumhur ulama juga menganggapnya itu makruh. Ya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Mujahid Ibn Qunfud. Ya, pernah beliau mendatangi Nabi SAW sementara Nabi SAW sedang membuang hajatnya. Kemudian beliau memberikan salam kepada Nabi SAW. Tapi Nabi yang sedang berada di dalam kamar mandi tidak menjawab salamnya. Nanti setelah Nabi menyelesaikan hajatnya, keluar dari kamar mandi, baru Nabi berkata kepada sahabat Al-Muhajir ini, Ibn Qunfud. Beliau meminta udur kepadanya. Seraya beliau berkata, inni karihtu an adhkurallaha illa ala tuhrin. Kata beliau, inni karihtu an adhkurallah, aku tidak suka ya berzikir kepada Allah illa ala tuhrin, kecuali kalau aku sudah dalam keadaan suci. Dari sini dalil ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, gurunya para guru kita, di dalam Sahih Al-Musnad kitab beliau. Dan dari sini jumhur berpendapat akan makruhnya berzikir di dalam kamar mandi. Ini sebagai bentuk kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub." Dan barang siapa yang membesarkan sya'airillah, syiar-syiar Allah, di antara syiar Allah, subhanallah, nama-nama Allah. Ya, tidak boleh kita berzikir dengan namanya di tempat yang kotor. Ya. Sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap itu, ya kita hindari. Kita hindari untuk menyebut namanya di tempat-tempat yang kotor. Termasuk di dalamnya hukum membawa buku-buku, dikir-dikir, ya kan? Atau apalagi Al-Qur'an. Itu dibahas oleh para ulama. Ya. Kalau bisa kita tinggalkan sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi. Atau ada yang terakhir ya, fatwa ini yang saya dapatkan dari guru kita, Syekh Al-Fadil Dzulqarnain bin Muhammad As-Sunusi hafizahullah. Beliau nukil pendapat ini sebenarnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah taala wa ra'ahum. Beliau pernah ditanya bagaimana hukum mushaf atau apapun yang terdapat padanya dzikir yang dibawa masuk ke dalam kamar mandi tapi dibungkus, imma di dalam kantung atau di dalam tas, terbungkus, tidak dinampakkan, tapi tetap dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini tidak mengapa selama dia tidak ditampakkan. Ya, tidak ditampakkan. Dalilnya subhanallah, kata beliau, sekarang orang yang menghafal Al-Quran, yang ada Al-Quran di kepalanya, bagaimana caranya dia keluarkan?
Bagaimana caranya dia keluarkan? Ini orang menghafal Quran kan di mana hafalannya? Kan di dalam hatinya. Sekarang hafalan Quran ini, orang kalau masuk kamar mandi, bagaimana cara kasih keluarnya? Subhanallah. Saya juga kaget pada waktu itu. Subhanallah, beliau begitulah para ulama kalau membahas. Nah itu termasuk ya, termasuk di dalam adab-adab. Ya. Baik, selesai dari hadits ini. Kesimpulan dari hadits ini membahas tentang adab, bagaimana perilaku seharusnya seseorang tatkala di dalam kamar mandi, terkhususnya tatkala dia membuang hajat. Ya. Dalam hadits ini terkandung dua. Yang pertama, hendaknya seseorang mensucikan dirinya beristinja dari segala macam najis dengan menggunakan air atau batu. Ya, baik ada air atau tidak ada air, dia menggunakan batu. Ya, kemudian juga di sini di antara adab seseorang itu bersuci atau buang hajat, dia harus menjauh dari manusia, menutup auratnya karena melihat aurat itu haram. Ya, haram. Hadits berikutnya, paham Jini? Paham dia apa yang saya bawakan? Ya, kandungan haditsnya yang pertama kan dari lafaz apa? Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma fayastanjiya bilma. Fayastanjiya bilma. Maka Nabi SAW pun beristinja dengan apa? Air. Di sini diambil kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua dari ini tadi. Wa anazah. Ya. Anas bin Malik dan anak kecil yang bersamanya membawakan kepada Nabi apa? Anazah. Suatu kayu berupa papan begitu, mungkin setinggi anak tombak. Kata para ulama dia bawakan ini untuk apa? Menghalangi Nabi dari pandangan manusia. Ya, dari pandangan manusia. Nah ini dari sini diambil. Paham Jiki? Baik, ada lagi? Baik, kita beranjak ke hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminih wa la yatanaffas fil ina. Dari Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia kencing. Azakumullah. Ya. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang, yamsak memegang, dakarahu kemaluannya, biyaminih dengan tangan kanannya, tapi wahuwa yabul dalam keadaan dia sedang kencing, buang air kecil. Azakumullah. Kemudian kata Nabi, wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Ya, kalau kita juga sudah keluar dari kamar mandi, jangan kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan, enggak boleh juga. Wala yatanaffas fil ina. Dan jangan kalian bernafas di dalam gelas. Ya, apapun bejana. Ina di sini bejana. Hadits ini ya maknanya atau kandungannya mengandung 3 hal, yang dimana ketiga hal ini termasuk dari adab-adab yang hendaknya seseorang juga perhatikan. Terkhususnya yang pertama ini adab yang berhubungan dengan bab yang kita bahas, dan ini syahidnya. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan sementara kalian kencing. Ini salah satu adab, menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang di dalam atau pada saat dia buang air kecil ataupun buang air besar, ini mencakup buang air kecil dan buang air besar, mencakup segala bentuk istinja dari buang air kecil atau buang air besar, hendaknya seseorang menggunakan tangan kiri. Ya kan? Kenapa? Karena tangan kanan itu sebagaimana yang telah berlalu dalam hadits Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Atau apa kata Aisyah? Innan anna Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Ya, Nabi SAW itu suka
mendahulukan tangan kanannya pada setiap perkara, tapi kata para ulama pada perkara yang terdapat kemuliaan di dalamnya. Adapun perkara yang seperti ini tidak ada kemuliaan di dalamnya, bahkan mungkin terdapat hal-hal yang kotor, menjijikkan, ya kan, hendaknya kita menggunakan tangan kiri sebagai bentuk pemuliaan terhadap tangan kanan. Ya, sama ji, hadis yang kedua juga begitu. Ya, tidak boleh kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, tapi ini lebih umum. Afwan ya, minal khala di sini wallahu taala alam. Ini pada saat cebok ya. Pada saat cebok. Tadi saya bilang kalau keluar kamar mandi kan. Nah, Allah taala yang benar pada saat kita ini sedang cebok. A'azakumullah. Kemudian yang terakhir, dan ini pelengkap saja ya, dari hadits ini, wa illa syahidnya sudah berlalu. Nah, kalau ini sambungan haditsnya, di antara adab juga jangan kita meniup di dalam bejana atau dalam gelas atau minuman yang kita gunakan, ya kan? Dan lepas dari perintah terhadap syariat atau dari syariat. Syariat itu kalau memerintahkan pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Ya, baik itu secara diniyah atau duniawiyah, pasti ada hikmahnya. Baik itu kita tahu atau tidak kita tahu, pasti ada hikmahnya. Karena di antara maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan itu, syariat itu tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali sesuatu yang ada manfaat buat umat manusia. Nah, seperti ini, kalau kita melihat hikmahnya dibahas oleh para ulama, ya, kenapa dilarang kita untuk menggunakan tangan kanan pada saat kita melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya, selain daripada maslahat agama yang tadi, diniyah, bahwa pemuliaan terhadap tangan kanan dan penghinaan terhadap tangan kiri, ternyata dari sisi kesehatan juga itu bermanfaat. Orang yang menggunakan tangan kanannya untuk bersuci, dikhawatirkan bakteri-bakteri yang ada pada kotoran yang kita bersuci darinya, itu ikut pada saat kita makan dan kita minum. Dan ini akan berbahaya bagi kita. Ya. Paham gini? Nah, begitu pula, kenapa kita dilarang untuk bernafas di dalam bejana atau gelas? Karena ditakutkan adanya adanya virus atau adanya penyakit yang keluar dari hembusan nafas orang yang minum. Ya, hembusan nafas orang yang minum. Ya, dan dulu kan mungkin bahkan sampai sekarang kan ada yang tempat minum itu yang langsung kita minum dari tempatnya kan, kita ciduk baru kita minum. Nah, ini lebih berbahaya lagi untuk orang lain, bukan hanya untuk kita. Dan ini kan diteliti sekarang. Mungkin kalian pernah baca itu bahaya meniup di dalam gelas. Itu kan diteliti bahwa ternyata ada karbon dioksida bekas dari pernafasan kita. Kan kalau kita menghirup oksigen, yang keluar karbon dioksida. Itu yang keluar bersama dengan virus dan penyakit. Ternyata baru diteliti. Nah, ternyata ada hikmahnya, menunjukkan bahwa syariat ini tidak mungkin Allah syariatkan kecuali dengan manfaat yang bermanfaat untuk makhluknya seluruhnya. Ya. Nah, jadi ini kandungan dari hadits secara umum. Nah, kemudian kita sebutkan beberapa faidah. Di antaranya perselisihan ulama terhadap suatu masalah. Masalah tentang larangan memegang kemaluan pada hadits ini. Apakah larangan itu litahrim, maknanya pengharaman, tidak boleh, mutlak, atau lil karoha, atau hanya bentuk makruh saja? Ya. Kalau dilakukan, ya tidak seperti keharaman, ya kan? Tidak seperti keharaman. Tapi dia membab al-adab sebagai bab pemuliaan terhadap tangan kanan. Berselisih para ulama. Maka orang-orang Dhahiriyah mereka berpendapat akan haramnya, ya kan? Akan haramnya, dan mereka berdalil dengan dhahir hadits yang nampak dari lafaz hadits. Kata Nabi la yamassanna, la nahiyah, ya kan? Dan kaidah usuliyah asal dari nahi atau larangan tufidu at-tahrim, ya, memberikan faedah pengharaman. Jadi dari dhahir hadits ini orang-orang Dhahiriyah mengatakan larangan di sini haram.
mutlak, tidak boleh sama sekali dilakukan. Nah, ini orang-orang Dhahiriyah. Adapun jumhur ulama, dia berpendapat akan makruhnya, ya, akan makruhnya, ya. Dan beliau juga berdalil dengan dalil yang juga lumayan kuat. Karena beliau mengatakan larangan di sini itu tiada lain mimbab at-ta'addub atau mimbabil adab wal ikram, dari sisi lebih beradab saja dan memuliakan tangan kanan, dan masing-masing punya dalil. Tayyib. Nah, kesimpulannya hadits ini mengandung apa tadi? 3 adab. Ya kan? Sebenarnya 2, karena adab yang kedua digabung dengan yang pertama. Ya. Yang pertama, tidak boleh kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, tidak boleh pula kita membersihkan kemaluan kita dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita meniup di dalam bejana. Taib. Nah, kemudian perlu diperhatikan lafadz wahwa yabul. Nah, ini mengikat atau mengkhususkan larangan sebelumnya, bahwa larangan memegang kemaluan kita itu pada saat kita kencing. Makanya ada pendapat para ulama bahwa selama bukan di dalam kencing, boleh kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Baik. Dan ini yang rajih, wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang terakhir kita cukupkan dengan yang terakhir ini insyaallah. Hadits yang ke-16 kalau saya, mungkin di sebagian cetakan 14 ya. Iya. Sebagian cetakan hadits keberapa ini? 18 justru ya, lebih duluan. Baik, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'addaban wa ma yu'addaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jadiratan ratbatan fashaqqaha nisfain faghalaza fi kullin ada yang kurang? Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depan 2 kuburan. Kemudian beliau berkata, innahuma la yu'adzaban, sungguh 2 orang yang berada dari 2 kuburan ini la yu'adzaban, sedang diadab, wal iyad billah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan ketahuilah bahwa keduanya ini tidaklah diadab karena perkara yang berat. Tidak. Sebab dia diadab bukan karena perkara yang berat, kesyirikan, kekufuran, bukan karena itu dia diadab. Untuk orang ini ya. Tapi karena apa? Kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama ini dia diadab hanya karena apa? Hanya karena dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Maksudnya dia kencing sampai air kencingnya itu terpercik ke badannya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia diadab karena dia sering melakukan namimah. Sampai dikatakan yamshi bin namimah. Dia berjalan sambil menamimah orang, mengadu domba orang. Saking seringnya dia namimah. Hanya karena 2 hal ini dia diadab di dalam kuburnya. Kemudian fa'akhadha jaridatan ratbah. Kemudian setelah itu Nabi mengambil tangkai kurma yang ratbah, yang masih lembut, yang masih basah. Fashaqqaha. Kemudian dari tangkai ini Nabi potong menjadi 2. Fashaqqaha nisfain. Beliau memotongnya menjadi setengah. Menjadi 2, setengah-setengah.
fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Nabi menanam dari setiap tangkai kurma ini pada setiap kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Untuk apa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qala, beliau berkata, la'allahu yukhaffifu anhuma. Semoga dua batang ini itu bisa meringankan adab dari keduanya, malam yaibasa, selama kedua batang ini belum kering. Syahid dari hadits ini, beliau membawakan tentang pentingnya memperhatikan adab di dalam buang air kecil ataupun besar. Kenapa? Karena orang yang diadab di dalam kuburnya ini tidak diadab dengan perkara yang besar, melainkan hanya dengan perkara kecil. Apa itu? Dia tidak menjaga dirinya dari apa? Dari najis, dari hajat yang dia buang. Ya, mungkin dia kencing berdiri, ya kan? Atau mungkin dia kencing sambil berjalan, kita tidak tahu bagaimana modelnya. Yang jelas dia kencing tapi dia tidak memperhatikan dirinya sampai akhirnya air kencing memercik ke bajunya. Hanya karena perkara kecil ini dia diadab. Berarti menunjukkan akan pentingnya perkara walaupun sekecil ini. Nah, pentingnya juga kita apa? Memperhatikan adab-adab di dalam buang air. Makanya disunnahkan orang kalau buang air apa? Jongkok. Ya, jongkok. Kita tahu jongkok bagaimana? Orang Makassar bilang cengke. Ya, bukan cengke yang di atas pohon ya. Siapa orang Makassar sini? Orang Makassar mana? Hai kita. Apa dibilang orang Makassar nih? Cengke tuh? Marun cengke-cengke. Ah, itu jongkok. Nah, itu makanya disyariatkan. Supaya apa? Kembali ke kaidah yang pertama, tidaklah syariat ini disyariatkan kecuali pasti ada maslahat atau manfaat untuk umat. Kenapa orang disyariatkan jongkok dalam berbuang air? Karena itu tadi. Manfaatnya supaya apa? Kita tidak terkena najis. Beda lah kalau antum kencing berdiri, apalagi kalau lari-lari nih, pasti kena antum. Nah, makanya kita disyariatkan untuk jongkok, disunnahkan untuk jongkok. Baik. Kemudian kita sebutkan ini sudah paham syahidnya tak? Kita tidak perlu bahas tentang namimahnya karena akan panjang lagi pembahasan. Intinya namimah itu adu domba. Ya. Saya datang misalnya ke fulan Muhammad misalnya. Kemudian saya bilang sama Muhammad, Zaid dia bilang kemarin jelek sekali kok. Begini dia ceritakan. Kemudian besoknya dia datang ke Zaid, Zaid Muhammad kemarin dia cerita belakang kok. Ini namimah namanya. Ya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-namam. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? An-namam. Orang yang suka namimah. Makanya hati-hati Ki, banyak penuntut ilmu juga yang masih seperti ini. Di masa kemarin ku dengar Muhammad, nah kata yantu, begini cerita. Datang lagi ke satu, kemarin itu. Padahal dia. Ini yang begini siapa Ji? Ibu-ibu. Kalau ada laki-laki penuntut ilmu begini, kasih pakai pembalut. Nah, tidak ada. Ini cuma pekerjaan ibu-ibu. Makanya ini juga salah satu sebab kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa kebanyakan dari ahli neraka apa? Wanita. Karena banyak kelemahan-kelemahan wanita dari sisi syariat itu yang menjadi sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka, bahkan yang menjadikan jumlah keumuman dari mereka lebih banyak daripada laki-laki. Taib, ini namimah, panjang pembahasannya. Intinya kita paham itu. Di sini mau dikasih tahu pentingnya adab dalam buang air kecil. Apa itu adabnya? Untuk menjaga diri, pakaian kita tidak terkena najis. Kenapa? Karena orang yang diadab ini bukan karena kesyirikan, bukan karena apa. Tapi hanya karena apa? Karena dia tidak jaga dirinya terkena najis pada saat buang air. Ya kan? Ini inti dari hadits. Kemudian sebagai faedah
kita bawakan perselisihan para ulama, dan ini penting, tentang meletakkan tangkai kurma di sini atau yang sejenis dengannya, seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang ini, taruh bunga-bunga, ditaburi bunga, disirami air, iya kan? Nah, ini berselisih para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bolehnya itu, ya, bolehnya hal tersebut berdalilkan dengan dalil ini. Tapi pendapat ini keliru, ya, karena yang benarnya bahwa pendapat atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini khusus untuk beliau. Dari mana dalilnya? Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama tidak menyampaikan ilmu ini kepada sahabat seluruhnya, tapi khusus pada sahabat yang memang kebetulan pada waktu itu berjalan bersama Nabi dan melewati 2 kuburan tersebut. Andai kata ini ilmu dan disunnahkan, tidak mungkin Nabi tinggalkan. Pasti Nabi ajarkan ke seluruh sahabatnya. Atau pasti diriwayatkan dari sahabatnya, dia mengajarkan sahabat yang lainnya. Tapi karena Nabi tidak mengajarkan ini kecuali kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, dan para sahabat juga tidak pernah diriwayatkan dari mereka mengajar sahabat lain dengan hal ini, maka dikatakan ini bukan sunnah, dan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya ke orang-orang yang tabur bunga di kuburan, apa alasannya? Pasti ini, pasti dia bawa ini dalil. Nah, kita katakan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sekarang yang tahu juga, sekarang kalau kita lewat di kuburan, apakah kita tahu orang dalam kuburan sedang diadab? Apakah kita tahu? Secara tidak langsung juga, keluarga yang kita ziarahi, kemudian kita taburkan bunga, seakan-akan kita harap dia diadab. Iya kan? Masuk tidak di akalnya kalian ini? Masuk nih. Kan Nabi bilang, kenapa Nabi lakukan itu? Kan Nabi bilang, semoga dengan 2 tangkai kurma ini yang masih basah, ini menjadi sebab dia tidak akan diadab sampai tangkai ini kering. Sekarang yang tahu kuburan yang sedang dia zarahi ini, apakah dia diadab atau tidak? Hanya siapa? Hanya Nabi. Karena Nabi ini memang langsung dapat kabar dari Allah melalui Jibril. Beda kalau kita. Paham gini? Jadi ini. Jadi yang benarnya perbuatan ini tidak disyariatkan. Ini khusus untuk Nabi. Apa dalilnya? Yang melakukan hanya Nabi. Sahabat saja yang hadir sama Nabi, ya kan? Yang hadir sama Nabi, termasuk Abdullah bin Abbas, tidak pernah diriwayatkan dia melakukan hal yang sama. Padahal dia hadir ini. Ya kan? Nah, menunjukkan bahwa apa? Bukan sunnah. Karena kalau dia sunnah pasti dia jelaskan. Paham jadi? Nah, kemudian itu juga tadi alasan secara akalnya. Ya. Nabi lakukan ini karena Nabi tahu, ya kan? Apa yang beliau lakukan bisa bermanfaat untuk orang yang diadab. Dan Nabi juga tahu orang yang di dalam kubur sedang diadab. Kalau kita ini, kita pertama tidak tahu yang dalam kubur ini diadab atau bagaimana. Iya kan? Yang kedua juga kita belum tahu apakah bunga yang kita tebar itu bisa bermanfaat bagi orang yang dikubur. Kalau bagi penjual bunga nasami, pasti ya kalau penjual bunga. Nah, paham gini? Nah, ini faedah dari hadis. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan akan adab kubur. Ya kan? Penetapan akan adab kubur. Tidak seperti sebagian ahli bid'ah yang mengatakan adab kubur hanyalah dongeng. Terlalu banyak nonton film kartun, dipotolo-tolo sampai film kartun. Iya, mana ada adab kubur balle-balle. Jadi orang yang mati itu di mana sekarang? Di mana itu orang yang mati sekarang? Hah? Masuk di film? Tidak. Maunya orang-orang yang seperti ini berakal. Mereka itu mengaku orang yang paling berakal, tapi ternyata yang paling bodoh. Hal-hal yang seperti ini dibilang dongeng. Sorga neraka itu dongeng. Innalillah. Banyakan nonton Krishna.
Iya. Paham ya? Jadi paham ya di sini pembahasan atau inti haditsnya? Baik, naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.